Kali ini kita akan membicarakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, seorang pemuda brilian yang jasanya sangat besar, tetapi namanya sering terlupakan oleh generasi sekarang. Ia adalah Sultan Syahrir, seorang intelektual, pejuang kemerdekaan, diplomat ulung, dan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Mungkin sebagian dari kita lebih sering mendengar nama Soekarno atau Tan Malaka. Namun tanpa Syahrir, Indonesia bisa saja tidak diakui dunia internasional pada masa awal kemerdekaan. Mari kita telusuri kisah hidupnya, dari kecil hingga wafat, berikut gagasan dan pengorbanannya untuk bangsa. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Ayahnya, Muhammad Rasad, adalah seorang pejabat pengadilan, sementara ibunya dikenal sebagai perempuan yang penuh kasih sayang. Lingkungan keluarga yang disiplin dan menghargai pendidikan membuat Syahrir tumbuh sebagai anak yang rajin belajar. Ia menempuh pendidikan di Europäische Lager School, ELS, sekolah dasar Belanda untuk kaum elit pribumi. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, daya kritis tinggi, dan rasa ingin tahu yang besar. Tak hanya di bidang akademik, Syahrir juga gemar musik klasik dan teater. Ia bahkan bisa memainkan biola dengan baik. Kecintaan pada seni membuatnya tumbuh sebagai pribadi yang halus. Namun justru inilah yang memperkuat pandangan humanisnya kelak. Setelah tamat sekolah dasar, Syahrir melanjutkan pendidikan ke AMS di Bandung, sebuah sekolah menengah yang bergengsi. Di sini ia semakin aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Young Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Pemuda Indonesia, salah satu organisasi pemuda yang turut melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Syahrir dikenal sebagai pemimpin muda yang karismatik, tetapi sederhana. Ia tidak suka menonjolkan diri, lebih banyak berpikir dan menulis. Tahun 1929, ia melanjutkan studi ke Belanda, masuk Universitas Amsterdam dengan mengambil hukum dan sosial. Ia di sana bergabung dengan tokoh pergerakan seperti Muhammad Hatta dan aktif di Perhimpunan Indonesia PI. Bersama Hatta, ia menulis artikel-artikel tajam yang mengkritik kolonialisme Belanda. Ia juga membangun jaringan dengan kaum sosialis demokrat di Eropa. Namun, kuliahnya tidak selesai karena ia memilih kembali ke tanah air, berjuang langsung. Tahun 1931, Syahrir kembali ke Indonesia. Bersama Hatta, ia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru. Berbeda dengan PNI-nya Soekarno yang lebih menekankan massa dan orasi, PNI baru lebih fokus pada pendidikan politik, kesadaran, dan disiplin organisasi. Bagi Syahrir, perjuangan bukan sekadar menggerakkan massa, tetapi membangun fondasi intelektual agar rakyat paham tujuan kemerdekaan. Hal inilah yang membuatnya dianggap sebagai pemikir, bukan sekadar aktivis politik. Namun, pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Tahun 1934, Syahrir bersama Hatta dan tokoh lain ditangkap dan dibuang ke Bovendigul, Papua. Dari seorang pemuda intelektual yang aktif di kota, ia harus hidup di pengasingan, jauh dari keluarga dan peradaban. Di Bovendigul, kondisi sangat berat, hutan lebat, malaria, dan keterbatasan makanan. Namun Syahrir tetap tegar. Ia menggunakan waktu pengasingan untuk membaca, menulis, dan berdiskusi dengan kawan seperjuangan. Bahkan Syahrir sempat mendirikan kelompok belajar kecil, mengajarkan sejarah, politik, hingga musik kepada sesama tahanan. Inilah bukti bahwa perjuangan tidak harus selalu dengan senjata, tetapi juga dengan ilmu dan ide. Setelah beberapa tahun, ia dipindahkan ke Banda Neira bersama Hatta. Di sana, mereka berdua menjadi pasangan intelektual yang terus merumuskan strategi perjuangan. Tahun 1943, Jepang masuk ke Indonesia dan membebaskan para tahanan politik. Namun Syahrir tidak percaya dengan janji-janji Jepang yang katanya akan memberi kemerdekaan. Ia memilih bergerak di bawah tanah, membangun jaringan rahasia dengan pemuda, dan bahkan menjalin kontak dengan sekutu. Ketika proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi, Syahrir bukan orang yang tampil di depan, tetapi ia adalah sosok yang mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, karena ia tahu Belanda akan kembali dengan dukungan sekutu. Setelah Indonesia merdeka, keadaan sangat genting. Belanda datang lagi dengan membawa Nika. Di sisi lain, dunia internasional masih ragu mengakui Indonesia. Dalam kondisi inilah, nama Syahrir muncul sebagai solusi. Pada 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Usianya baru 35 tahun, satu Perdana Menteri termuda di dunia kala itu. Mengapa Syahrir dipilih? Karena ia berpengalaman dengan dunia internasional, berbahasa Belanda dan Inggris lancar, serta dikenal sebagai sosialis demokrat moderat. Dunia Barat lebih mudah menerima diplomasi Syahrir dibanding tokoh lain.
Tugasnya berat, mempertahankan eksistensi Republik di mata dunia, sambil menghadapi tekanan militer Belanda. Puncak peran Syahrir terjadi dalam perjanjian Linggarjati. Melalui diplomasi alot, Belanda akhirnya mengakui de facto kekuasaan Republik di Jawa, Madura, dan Sumatera. Walaupun tidak sempurna, perjanjian ini membuka jalan pengakuan internasional terhadap Indonesia. Syahrir juga dikenal sebagai pemimpin yang sederhana. Ia tidak gila jabatan, tidak suka kemewahan, dan lebih sering berpakaian biasa ketimbang seragam resmi. Sosoknya sangat berbeda dengan politisi lain yang gemar tampil di depan massa. Namun, sikap komprominya membuat banyak pihak di dalam negeri kecewa. Ia dianggap terlalu lembek terhadap Belanda. Tekanan politik akhirnya membuatnya mundur pada 1947. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Syahrir tetap aktif di politik. Ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia, PSI, sebuah partai yang berideologi sosial demokrasi. Namun, partai ini sulit berkembang karena suasana politik saat itu didominasi konflik ideologi, nasionalis, komunis, dan militer. PSI tetap menjadi wadah intelektual, tetapi tidak memiliki basis massa yang kuat. Meski begitu, Syahrir tetap konsisten dengan prinsipnya, membangun politik yang beradab, demokratis, dan rasional. Pada era demokrasi terpimpin, posisi Syahrir semakin terjepit. PSI dibubarkan, dan pada tahun 1962, ia ditangkap oleh pemerintah Soekarno dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Tanpa pengadilan, ia dipenjara bertahun-tahun. Kesehatannya memburuk hingga akhirnya diizinkan berobat ke luar negeri. Sayangnya, pada 9 April 1966, Sultan Syahrir wafat di Zurich, Swiss, pada usia 57 tahun. Jenazahnya dipulangkan dan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta. Ia mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 1966. Syahrir bukan sekadar politisi tetapi juga pemikir. Buku terkenalnya, Perjuangan Kita, berisi gagasan tentang kemerdekaan, demokrasi, dan tanggung jawab moral pemimpin. Ada 3 warisan penting dari Syahrir. Politik berlandaskan etika baginya. Perjuangan tidak boleh hanya mengejar kekuasaan. Diplomasi internasional, ia yang pertama kali memperjuangkan pengakuan dunia untuk Indonesia. Humanisme dan demokrasi. Ia menolak totalitarianisme, baik dari kolonialisme maupun dari bangsanya sendiri. Sahabat sekalian, Sultan Syahrir adalah contoh nyata bahwa perjuangan tidak hanya lewat senjata dan orasi, tetapi juga melalui pikiran, pena, dan diplomasi. Meski hidupnya berakhir tragis, pengorbanannya membuat Indonesia tetap berdiri dan diakui dunia. Ia adalah negarawan sejati, intelektual yang jujur, dan pemimpin yang rendah hati. Mari kita kenang jasa-jasa beliau, dan semoga generasi muda Indonesia belajar darinya bahwa politik harus dijalankan dengan integritas, moral, dan cinta pada kemanusiaan.